Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa semua, kita saatnya akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Insya Allah beliau akan memaparkan tema berpikir sebelum bertindak, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Randy Tanjung. Bu, Ya. Bu, Ya, ya, ya. Bu. Ya, ya. Udah siap dengerin apa belum? Ya. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai dan juga para jamaah Masjid Al-Kausar yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bu. Ya. Bu. Bu. Ya, ya, ya. Pak. Sehat? Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berpikir sebelum bertindak. Dalam bahasa Arab dikatakan dalam sebuah mahfuzat, yaitu fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Berapa banyak kekacauan, berapa banyak ketidakharmonisan di dalam rumah tangga terjadi lantaran kita mungkin lebih banyak menggunakan hawa nafsu ketimbang akal pikiran kita. Sehingga apa? Lisan kita terpeleset. Sehingga apa? Lisan kita kurang baik untuk mengucapkan sesuatu yang sekiranya dapat bermanfaat atau tidak. Makanya dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada penjagaan lisannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir, maka dia harus dapat berkata dengan baik. Kalau seandainya tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka lebih baik diam. Bu, kalau nggak bisa ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang benar, lebih baik diam. Ini kayak bapak-bapak enak. Bapak mah nggak banyak ngomong ya Pak ya. Bapak-bapak kalau ditanya, Pak mau kemana Pak? Ini Ustadz, saya mau ke masjid. Cukup jawabnya. Ditanya satu, jawabnya satu. Nggak kayak ibu-ibu Pak. Kalau ditanya ibu-ibu, Bu, Ibu mau kemana? Ini Pak Ustadz, saya mau ke pasar. Masya Allah Pak Ustadz, di pasar sekarang serba sulit. Minyak lagi langka, segala macam. Malah kesononya juga, ini cabai juga susah, tomat juga susah. Semuanya dibacain. Itu ibu-ibu Pak. Ya, makanya kalau seandainya kita ini ingin memberikan sesuatu, maka haruslah dipikir lebih dahulu. Ya, betapa manusia yang beriman kepada Allah, dia bisa bahagia kehidupannya lantaran dia bisa menjaga lisannya. Maka di kehidupan kita sehari-hari ini kita berpikir bagaimana caranya supaya agar kehidupan kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang punya manfaat bagi orang banyak. Makanya Bu, kalau seandainya di rumah tangga
berpikir dulu, ini ucapan saya kira-kira nyakitin suami apa tidak? Ya Bu ya? Bu, sayang sama suami? Sayang banget enggak? Ngomong yang baik. Pak, Pak, sayang sama bininya? Ngomong yang baik. Kalau udah bicaranya baik, insya Allah nggak bakal terjadi kekacauan di rumah tangga. Mau berantem, ganti. Jangan bicara yang tidak baik, ganti dengan sholawat. Ibu punya suami, namanya Pak Ahmad. Dia sholawatan. Pak Ahmad ada sini? Wah, kebetulan. Ya, iya. Bapak, daripada kita berantem, lebih baik kita sholawat. Namanya Ahmad. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Dijawab sama suaminya, bininya namanya Rodia. Rodia, Rodia. Kira-kira jadi nggak berantem tuh? Nggak jadi, malah bikin grup qasidah. Masya Allah. Inilah perlunya kita bagaimana ketika kita sebelum bertindak. Ya, inilah perlunya bagaimana sebelum kita melakukan apapun kita pikir bahwasanya Allah ini ridho apa tidak sama kita. Apa yang kita lakukan ini sekiranya Allah ini senang atau tidak. Yang saya lakukan ini kira-kira nyakitin orang lain atau tidak. Kalaulah setiap hari kita telah berpikir demikian, apa yang kita lakukan jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyakiti keluarga kita, jangan sampai menyakiti orang tua kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Yakinlah bahwasanya kehidupan kita akan tenang. Alhamdulillah. Bu, Ya. Bu, capek kita kalau seandainya kita hidup bertetangga ribut mulu. Betul nggak? Betul. Ibu jaga ucapan dengan suami. Ini ibu-ibu kalau lagi mau ngaji aja terkadang suka nggak baik ngomong sama suami. Ibu kalau mau ngaji jangan suka bikin dosa. Tahu ibu-ibu yang suka bikin dosa ketika ngaji? Bang, saya mau ngaji bang. Jemuran angkatin tuh ya bang ya. Suaminya sudah ya. Masya Allah. Terkadang ibu lagi ngaji disiapin Pak yang namanya konsumsi, ada kotak segala macam. Ini lisan kita ini terkadang suka kepleset. Makan itu makanan, ketika dimakan, kok begini amat ya rasanya ya. Nanya sama yang sebelah, ini siapa sih yang bikin? Oh itu dia yang bikin. Oh emang kalau dia yang bikin, wah pokoknya serba ini mahalnya doang. Itu satu baris bikin dosa semua. Bu, Ya. Bu, jangan ya. Jangan ya. Jadilah kita manusia yang ketika kita dilahirkan betapa orang lain ya senang melihat kelahiran kita. Sementara diri kita menangis ketika kita dilahirkan. Betul nggak? Kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan menangis, sementara orang lain yang melihat kita dalam keadaan senyum, senang, bergembira. Betul? Betul? Dan kita balik bagaimana ketika kita nanti meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, bagaimana caranya supaya kita meninggal dunia dalam keadaan tersenyum bahagia, sementara di sekeliling kita menangis lantaran kita tinggalkan. Kenapa bisa tersenyum bahagia? Lantaran kita memiliki amal ibadah, lantaran kita memiliki suatu manfaat di masyarakatnya, sehingga apa? Sepeninggalan kita penuh dengan kenangan-kenangan yang indah. Bu, Bu, suami meninggal sedih nggak Bu? Sedih nggak Bu? Sedih. Pak, bini Bapak meninggal sedih nggak? Ya ragu-ragu kalau nanya sama Bapak. Sedih Ustaz. Mata kanan, mata kirinya lagi nyari mana ganti. Masya Allah, inilah Pak terkadang kita di rumah tangga, Masya Allah, ya kita sebagai bapak-bapak, Masya Allah, kita lagi Pak, apalagi berhubungan ketika itu sebelum nikah, Masya Allah, ucapan kita baik, awal-awal nikah ucapan kita baik, segala macam, punya anak 1, 2, 3, sampai 4,
ketika itu kita baru-baru nikah, Masya Allah harmonis ucapan kita, ya. Istri kita kesandung batu segala macam, Neng, hati-hati. Tuh, coba. Hati-hati diganti dengan hati-hati, ya kan? Ya kan? Nah, habis hujan, becek, hati-hati ecek, begitu. Giliran punya anak 3, 4, kondangan, kesandung batu, batunya gede, segala macam. Dibilangnya apa sama bininya? Mata lu di mana? Ya, inilah terkadang ucapan kita ini tidak kita bisa jaga. Oleh karena itu, melalui tema ini, kita mengajak khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin semua, para hadirin semuanya, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga pemikiran kita sebelum kita bertindak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridhokah dengan apa yang kita lakukan, bagaimana supaya lisan kita apapun yang akan kita lakukan sekiranya bisa enggak kita tidak bisa menyakiti, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyakiti hati-hati para keluarga kita, tetangga kita atau lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Guru Randi Tanjung yang luar biasa telah banyak memaparkan ilmu buat kita semua. Alhamdulillah. Seneng apa enggak, Bu? Seneng enggak, Pak? Paham apa enggak? Oh, ibu-ibu, bapak-bapak saking fahamnya sampai pengen bertanya sama guru. Ada yang mau nanya? Ada? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mustafa, Pak Ustadz, Baik. dari Jemaah Masjid Al-Kausar mau bertanya. Ya. Dalam keadaan terdesak dan tidak bisa berpikir, apakah kita salah, Pak Ustadz? Baik. Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan guru dijawab ketika bingung. Bagaimana guru? Baik. Dalam kondisi kita terdesak atau darurat, itu boleh kita melakukan, ketika kita melakukan kesalahan, bisa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kekhilafan, karena terdesak kita, karena dalam kondisi yang darurat. Akan tetapi gunakanlah akal kita lebih utama ketimbang hawa nafsu kita, sehingga apapun yang ketika akal bicarakan itu sudah pasti baik, Pak, ya. Kalau akal kita yang berbicara, hati nurani kita yang berbicara, pada dasarnya hati dan akal kita ini menuntun kepada kebaikan. Insya Allah dalam kondisi terdesak maka kita tidak salah. Insya Allah ini dalam kategori yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menyadari itu maka kita bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru, begitu jelas apa yang menjadi jawaban beliau. Mudah-mudahan kita bisa lebih hati-hati untuk bertindak dan perlu berpikir dulu. Amin ya Rabbal. Pemirsa Cahayati Indonesia, setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.